menjelaskan. Misalkan dia memang kodratnya laki-laki, tapi dia merubah kelaminnya jadi perempuan. Untuk warisannya itu bagaimana, Bi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rahmat Ja'far Official, di video kali ini kita akan sama-sama mendengarkan jawaban dari Abi Raja atas video singkat yang dikirimkan oleh Ibu Ati. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Juriati. Saya ingin bertanya pada Abi Raja, bagaimana pandangan Islam tentang seseorang yang merubah kelaminnya melalui operasi dari laki-laki menjadi perempuan, tapi pada saat meninggal diproses dengan tata cara jenazah laki-laki. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih ya untuk Ibu Ati yang sudah bertanya. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa mewakili banyak orang dan insya Allah jawaban kami juga bisa memberikan pencerahan. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuasaannya menciptakan manusia dari dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Artinya kita ini diciptakan oleh Allah dari pertemuan seorang laki-laki dan perempuan, ya. Nabi Adam alaihissalam dan nenek kita Hawa. Kemudian dalam ayat lain juga Allah menegaskan yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Ya. Allah memberikan kepada orang yang dia kehendaki anak perempuan dan memberikan kepada orang yang dia kehendaki anak laki-laki. Artinya pada umumnya jenis kelamin dari penciptaan manusia itu hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Adapun ya pada keadaan-keadaan tertentu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga menciptakan yang namanya khuntha. Apa itu khuntha? Jadi ada zakar laki-laki, ada unsa perempuan, ada khuntha. Apa itu? Ya, khuntha ini manusia yang memiliki atau anak yang dilahirkan dengan berjenis kelamin dua alat kelamin. Oh, ganda. Ya, berkelamin ya berkelamin ganda. Yang belum bisa dipastikan apakah dia laki-laki atau perempuan atau tidak memiliki kelamin sama sekali. Ya, tidak memiliki kelamin sama sekali, tapi dia punya lubang untuk buang air kecil, ya, buang air kecil. Ada yang jenis keempat, jadi zakar laki-laki, unsa perempuan, khuntha. Khuntha ini tidak bisa kita katakan banci ya. Ya pokoknya karena tidak ada istilah lain kita ambil bencong lah, ya, bencong. Tapi nanti kita jelaskan apakah waria itu masuk khuntha atau tidak. Kemudian jenis yang keempat adalah khuntha muskil. Jadi khuntha ini ada dua ya. Ada khuntha wadih atau ghairu muskil, ada khuntha muskil. Khuntha muskil itu adalah seseorang yang berkelamin ganda dan sangat sulit untuk diidentifikasi apakah dia laki-laki atau perempuan. Jadi ada kesamaan ciri-ciri fisik, ya. Dua kelamin ini sangat sulit untuk ditentukan apakah dia laki-laki atau perempuan. Kalau yang khuntha, dia bisa diketahui dari dominasi sifat, karakter, dan ciri-ciri fisik. Misalnya ciri-ciri fisiknya lebih ke perempuan. Cuma khuntha ini tidak bisa langsung divonis dari kecil apakah dia laki-laki atau perempuan. Tunggu sampai dia balik, sampai dia dewasa. Ya, karena itu akan menentukan ya, apakah dia haid ya atau ada perkembangan fisik lain sebagaimana perempuan pada umumnya, berarti dia laki perempuan. Atau dia mimpi basah, keluar air mani, lalu ada jakunnya, lalu ada apa lagi ya? Ototnya seperti otot laki-laki, berarti dia kecenderungannya ke laki-laki. Ya, yang selebihnya dibuang. Misalnya tadi lebih cenderung ke laki-laki, berarti unsanya dibuang. Jenis kelamin yang satu lagi dibuang, dioperasi maksudnya. Kalau dia lebih cenderung ke wanita, berarti yang zakarnya dibuang, laki-lakinya dibuang, ya operasi. Tapi yang khuntha muskil ini sangat sulit, ya, sangat sulit untuk dibedakan, untuk diidentifikasi. Oleh karena itu khuntha muskil ini menjadi perdebatan mendalam di kalangan para ulama. Pembahasannya mendalam di kalangan para ulama dalam hal warisan misalnya,
ya, dalam hal imamahnya nanti, ya, dia imam atau memimpin sholat dan lain sebagainya. Kalau dia khunsa, maka hukum merubah kelamin, bukan merubah kelamin, menghilangkan salah satu kelamin itu dibolehkan. Kalau sudah jelas dia ini cenderungnya kemana, dominasinya ke laki-laki, berarti yang unsanya, yang jenis kelaminnya perempuan dibuang, dioperasi, atau sebaliknya. Tapi yang masalahnya, pertanyaan dari Ibu Ati ini, yang memang Allah ciptakan kodratnya sebagai laki-laki, kemudian merubah kelaminnya menjadi perempuan. Ini yang masalah. Ini yang nggak boleh. Haram hukumnya. Meskipun secara kejiwaan, dia kecenderungannya seperti perempuan. Iya, dia bilang, aku badannya aja gini, tapi kok rasanya aku ini Iya, nalurinya, kejiwaannya perempuan, ini tidak bisa menjadi alasan kemudian dia merubah kelaminnya menjadi perempuan. Mungkin hanya kejiwaannya saja perempuan, tapi fisiknya memang kodratnya laki-laki. Maka dalam keadaan seperti ini haram hukumnya untuk merubah kelamin, ya. Haram. Atau sebaliknya. Nggak ada ikhtilaf di situ dia. Tidak ada ikhtilaf, ya. Atau sebaliknya, dia kelaminnya perempuan, tapi kecenderungan sifatnya, sifat ya, bukan fisik, sifatnya, kemudian karakternya, kejiwaannya cenderung ke laki-laki. Lalu kemudian atas dasar itu dia operasi kelaminnya menjadi laki-laki. Ini haram hukumnya. Pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena merubah kodrat, merubah takdir Allah Subhanahu wa taala, merubah ciptaan Allah. Apalagi itu dia lakukan atas dasar ketidakridhaan dia terhadap jenis kelamin yang Allah berikan kepadanya. Harusnya setiap manusia menerima apa yang Allah putuskan untuk dia. Kalau memang Allah putuskan, Allah takdirkan dia laki-laki, ya terima. Jalani kodratnya sebagai laki-laki. Ya. Adapun kecenderungan jiwa ke perempuan itu tidak boleh menjadi alasan untuk merubah kelamin. Jangankan merubah kelamin, ya. Orang yang sengaja berpenampilan seperti perempuan padahal dia laki-laki, itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannithina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa'i. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang kemudian berpenampilan seperti perempuan. Jadi sekedar berpenampilan saja, ya, seperti perempuan saja, itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Apalagi merubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Wal mutarajjilati minan nisa, dan perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki. Sudah dia tahu dia perempuan, tapi kemudian penampilannya seperti laki-laki. Memang sengaja. Rambutnya dia cepak, ya, apalagi sampai dijabrik-jabrikin begitu, ya. Kemudian pakai ikat kepala, antingnya satu, ya. Ya, persis laki-laki. Ya. Kemudian pakai, ya, macam-macam lah, ya. Laki-laki yang pakai jilbab gitu, ya. Ya, laki-laki yang menyerupai perempuan, rambutnya ya. dipanjangin dan ya, pokoknya kalau rambutnya dipanjangkan dan tidak ada niat menyerupai perempuan, tidak masalah. Ya. Tapi ada yang misalnya laki-laki pakai anting, itu kan menyerupai perempuan, ya. Kemudian melambai-lambai, ya, suaranya mendayu-dayu, ya. Pokoknya keluar dari kodrat laki-laki dan sengaja dia lakukan. Orang seperti ini dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, misalkan sudah selesai dia seperti itu, sudah terlanjur, kemudian dia meninggal seperti pertanyaan Bu Ati tadi. Iya. Ketika dia meninggal, maka keluarga harus mengurusinya dengan proses jenazah laki-laki. Kalau memang aslinya laki-laki. Sesuai dengan kelahirannya dia. Iya. Asal kelahirannya. Iya. Kita kembalikan ke hukum asal dia dilahirkan itu seperti apa. Kalau memang dia kelaminnya laki-laki kemudian dirubah menjadi perempuan, berarti tata cara proses jenazahnya itu laki-laki. Kain kafannya 3 lembar. Doanya Allahumma gfir lahu, meskipun dia sudah rubah kelamin menjadi perempuan. Kalau dia berwasiat, Ki, apakah ada kewajiban ahli waris ini untuk mengikuti wasiatnya? Ya, kalau dia berwasiat, maka wasiatnya tidak wajib ditunaikan. Justru kalau ditunaikan, orang yang menunaikannya berdosa. Karena tidak semua wasiat itu wajib ditunaikan. Ada wasiat yang wajib ditunaikan, ada wasiat yang boleh ditunaikan, ada yang haram. Ya, dia mengatakan tolong proses jenazah saya dengan pemakaman, tata cara pemakaman perempuan, padahal dia aslinya laki-laki. Maka ahli waris atau keluarga tidak boleh memenuhi wasiatnya.
Ya, karena itu bertentangan dengan syariat agama. Meskipun dia sudah operasi kelamin. Oke. Menarik yang tadi Abi sampaikan mengenai imamah. Nah, apakah seorang katakanlah khunsa atau bencong lah, katakanlah seorang bencong ketika dia berada di kalangan perempuan semua, kira-kira dia boleh dijadikan imam, Bi? Ya, tidak ada khilaf. Artinya sepakat para ulama bahwa tidak sah bencong atau banci menjadi imam untuk laki-laki. Jadi si khunsa ini kalau jadi imam untuk jamaahnya makmum laki-laki, itu tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholat berjamaahnya itu. Adapun kalau yang menjadi makmumnya adalah perempuan, ya, inasa, perempuan, maka para ulama membolehkan tapi ma'al karoha, memakruhkan. Jadi dia boleh tapi dimakruhkan, ya. Sebaiknya tetap perempuan. Cuma kalau dia diangkat sebagai imam, nah, boleh-boleh saja. Itu bagi khunsa, ya. Bagi khunsa, bukan bencong yang pada umumnya ini waria. Ya, wanita pria yang memang jenis kelaminnya ada. Ya. Bukan, kalau yang khunsa itu sejak lahir punya kelamin ganda, itu yang dimakruhkan menjadi makmum untuk perempuan, ya. Kalau untuk laki-laki dia tidak boleh, tidak sah sholatnya. Berarti kalau bencong yang sekarang yang kita lihat, yang ada di lingkungan kita di mana-mana, yang kelaminnya laki-laki kemudian penampilannya seperti perempuan, maka dia tetap laki-laki. Begitu. Dalam hal waris ya tetap berlaku. Dia untuk bagiannya bagian laki-laki. Jadi untuk pembagian warisan, ya, kita sedikit merambat ke masalah warisan. Untuk para waria tidak ada lagi kebingungan di situ. Memang penampilan mereka seperti perempuan, tapi bagian dia dapat bagian laki-laki karena memang kelaminnya laki-laki. Meskipun dia sudah merubah kelamin. Ya, meskipun, ya, kalau dia sudah merubah kelamin berarti kan dikembalikan ke asli kelamin waktu dia lahir. Ini begitu. Umi lagi bercerita tentang waria yang sekarang bukan khunsa yang pertama Abi jelaskan. Misalkan dia memang kodratnya laki-laki, tapi dia merubah kelaminnya jadi perempuan. Untuk warisannya itu bagaimana, Bi? Berarti tetap laki-laki, ya? Tetap laki-laki. Oh, begitu. Tetap laki-laki. Karena tidak ada yang membingungkan kita di situ. Kelaminnya laki-laki kok, meskipun penampilannya perempuan. Begitu. Oke. Jadi kepada Ibu Ati, ya, penanya dalam video ini, bahwa bagaimana hukum menyelenggarakan proses jenazah yang laki-laki karena dia sudah merubah kelamin menjadi perempuan dengan tata cara perempuan, ini hukumnya tidak boleh, ya. Tetap dikembalikan kepada asal kelaminnya semula waktu dia dilahirkan. Allahu taala alam bisawab. Makasih ya, Bi, ya, udah kasih jawaban. Sama-sama. Baik, kepada Bu Ati, insya Allah jawaban dari Abi Raja bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang ingin berkonsultasi bisa menghubungi nomor di bawah ini, 085299563501. Saya Umi Nita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.